Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, yang namanya ibu adalah madrasah pertama dan utama bagi anak-anaknya. Artinya pertama ketika ibu-ibu menyekolahkan anaknya, ibu-ibu harus punya mindset. Mindsetnya apa? Sekolah ini cuma bantuin saya dalam mendidik anak-anak saya. Maka tugas utama tetap ada pada saya. Karena anak ini mau jadi apa tergantung saya. Dan kalau seandainya, kenapa? Oh, ngomong ke siapa? Gimana ibu? Oh ya, Bu Umah dipanggil. Ya, jadi karena kalau seandainya anak kita ada masalah pun yang kena bukan sekolah, tapi yang kena adalah orang tuanya. Nah, berarti orang tua adalah madrasah yang pertama dan madrasah yang paling utama. Bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita agar sesuai dengan apa yang kita inginkan? Tadi ada dua. Pertama adalah kualitas referensi yang kita berikan, dan yang kedua adalah banyaknya referensi yang kita berikan. Itu yang paling mudah yang kita bahas sejak awal, gitu kan ya. Nah, apa yang dimaksud dengan referensi itu bisa jadi adalah internal value atau nilai-nilai pribadi atau nilai individual dalam yang kemudian dia punya. Misal contoh ya, ketika saya punya anak perempuan, ketika kita bisa mulai dari internal value, kita bilang namanya cewek solihah tuh kayak gini. Kita ceritain dulunya itu ibumu nggak kerudungan. Karena kenapa? Karena nggak ngerti. Tapi setelah dia kuliah dia kerudungan. Nyesel banget dia kerudungan. Kenapa masih pas kuliah? Kenapa nggak masih di awal? Karena nggak ada yang ngasih tahu. Ibunya kadang-kadang berseloroh begitu kan ya. Kalian tuh beruntung, dulu Umi mah nggak ada yang ngasih tahu. Sekarang kalian sudah tahu namanya cewek itu kerudungan tuh wajib. Lalu kemudian saya jelasin, coba lihat nih ada permen yang kebuka sama permen yang ketutup. Kalau kamu mau beli permen, kamu beli yang mana? Kan gitu misalnya. Lalu perumpamaan tentang pisang goreng dan lapis legit dan seterusnya. Itu internal value. Untuk ngajarin anak kita kenapa dia harus kerudungan. Tapi secara fisik juga bisa. Tadi kan ada kualitas, ada kuantitas. Berarti secara fisik dia dilatih. Misal contoh ya, saya sering ketemu dengan beberapa orang-orang yang anaknya tidak dibiasain kerudungan sampai dia balik. Alasannya kan belum balik. Jawabannya betul. Tapi masalahnya ini adalah pembiasaan. Nih lihat ya, lihat. Anak-anak kalau makan pakai tangan apa? Kanan. Ibu-ibu tahu makan pakai tangan kanan. Kalau ketemu guru nunduk. Lalu kemudian kalau seandainya siang tidur. Kalau nyebrang noleh ke kiri, noleh ke kanan. Kalau seandainya ketemu orang gak dikenal, jangan mau diajak ngobrol. Kalau seandainya mau pulang, periksa dulu, bersihin dulu meja, bersihin dulu kursi, bersihin dulu lantai sekolah dan segala macam. Itu orang Jepang didiknya berapa lama? 6 tahun. 6 tahun didik habits cuma untuk makan tangan kanan. Kalau siang tidur, kita siang tidur gak usah diajarin ya, tidur sendiri. Tapi anak-anak kan perlu diajarin. Punya habits kalau misalnya pergi beresin dulu. Lalu kemudian kalau nyebrang lihat jalan dulu dan segala macam. Itu semua habits dibangun berapa lama? 6 tahun. Emang ada orang Jepang bilang gini, udahlah gak usah diajarin dulu, nanti kalau sudah balik diajarin sendiri. Sudah balik sudah terlambat. Maksudnya artinya kebiasaan itu penting juga. Maka kalau anak saya 6 bulan saya udah kerudungin. 6 bulan saya udah kerudungin, saya menjelaskan pada dia inilah pakaian kamu. Mungkin secara akal dia belum ngerti, tapi secara kebiasaan dia merasa nggak nyaman ketika keluar nggak pakai kerudung. Karena itu sudah identitasnya dia. Karena ada hal-hal yang perlu dibiasakan. Nah itu adalah kemudian cara kita mendidik anak-anak kita sesuai dengan keinginan kita seperti apa. Karena kita yang paling banyak memberikan informasi. Yang kedua, waktu. Bagaimanapun juga nggak bisa kita install informasi tadi kalau kita nggak punya waktu bareng sama anak-anak kita. Maka carilah waktu-waktu bareng sama anak-anak kita untuk mentransfer cara pandang kita terhadap kehidupan itu seperti apa. Dalam kasus-kasus contohnya kayak kemarin ada kasus KDRT, ada kasus kemudian paskibraka nggak boleh pakai jilbab. Saya tanya anak-anak saya, gimana menurut pendapat kamu? Itu kan ya, anak-anak nggak boleh pakai jilbab. Nah dia punya pendapat sendiri kan. Nah tinggal kita lihat aja. Oh berarti ketika responnya seperti ini, berarti kita tahu masalahnya di mana. Contoh, paskibraka nggak boleh pakai hijab. Terus anak kita jawab, ya memang nggak boleh kan sudah ada aturannya. Nah berarti kita jadi tahu masalahnya dari mana kan gitu. Nah artinya kita bisa ajak ngobrol tentang internal value atau
prinsip-prinsip yang kita punya dalam keluarga kita tularkan pada anak-anak kita. Itu lewat ngobrol itu tadi. Nah, jadi harus ada waktunya juga. Dan memang nggak bisa sehari 2 hari sih, harus sabar sama anak-anak. Toh kita juga dididik berapa lama sampai sekarang juga masih nggak paham gitu. Pengajian ikut sudah berapa puluh tahun tapi ternyata juga belum islami juga gitu. Artinya ya sama anak-anak kita juga harus lebih sabar dan perbanyak. Guru saya mengajarkan begini. Kita jangan pernah merasa bahwasanya apa yang kita ajarkan itu yang membuat orang berubah. Jangan juga pernah merasa bahwasanya ilmu-ilmu yang kita berikan kepada dia itu yang membuat dia berubah. Tapi bukan kadang-kadang, sering kali yang membuat dia berubah adalah doa-doanya ibu, atau tahajudnya ibu, atau puasanya ibu, atau zikirnya ibu. Koneksi ke Allah itulah yang bisa untuk memudahkan dan memungkinkan semua itu terjadi. Jadi jangan sering juga cuma parenting doang, tapi kita ibadahnya juga berantakan. Gitu maksudnya, kita sholatnya masih belum mendawamkan tahajud kita, masih belum kemudian untuk mencoba untuk berpuasa atau sering-sering untuk sedekah harapannya itu supaya anak saya jadi baik. Lalu kemudian mendawamkan ibadah-ibadah yang kita tujukan agar anak kita lembut hatinya. Ada nggak contohnya di dalam Islam? Ada kekuatan doa, kekuatan ibadah itu yang paling kuat. Makanya salah satu doa favoritnya Rasul adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati. Karena kita tahu hati itu manusia yang punya kan ya. Saya pernah dengar beberapa kali cerita-cerita tentang itu yang kayak nggak mungkin. Ada beberapa orang-orang yang sampai seumur hidupnya mencoba untuk mengislamkan orang tuanya. Orang tuanya nggak mau. Sampai kemudian pas sakratul maut pesan orang tuanya apa? Jangan kamu nanti makamkan bapak dalam ajaran agama kamu, gitu kan ya. Tapi mendadak semua berubah sekitar berapa menit sebelum meninggal. Itu muqallibal qulub tadi. Kita nggak tahu tuh apa yang terjadi pada orang. Tapi yang memegang hati adalah Allah. Betapa banyak yang sudah kita coba dengan cara manusia nggak pernah berubah. Tapi ketika kita berubah, kita minta sama Allah, justru Allah yang memudahkan kita untuk mengubah orang-orang yang kita sukai atau cintai itu. Tapi tentunya jangan dibalik juga ya. Saya udah doa terus Ustadz, tapi nggak pernah mencoba yang apa sebab akibatnya. Di dalam kajian ini kita lakukan semuanya. Kita kasih tahu teorinya kayak apa, coba seperti apa. Ayo ibu ngobrol sama suaminya. Ayo ibu komunikasi sama suaminya. Ayo yang suami-suami belajar lagi gimana caranya jadi laki-laki. Tapi juga harus doa, harus ibadah. Jadi kita kombinasikan keduanya. Wallahualam bishawab, ini bisa kita sampaikan dan mudah-mudahan kita diberikan kebaikan oleh Allah.